Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas masalah kependudukan dan ketenagakerjaan. Namun sebelum saya uraikan beberapa konsep pembahasannya, secara ringkas saya coba sampaikan karena ini adalah merupakan hal yang lebih penting yang ada kaitannya dengan kependudukan dan ketenagakerjaan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia merupakan negara yang besar ditinjau dari segi populasi atau penduduknya. Bahkan Indonesia adalah negara terbesar keempat jumlah penduduknya setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Pada semester pertama tahun 2020, per 30 Juni 2020, data kependudukan Indonesia mencatat bahwa kita memiliki jumlah penduduk sebanyak 268 juta jiwa yang terdiri dari 135 juta penduduk laki-laki dan 132 juta penduduk wanita. Jadi kalau ada hipotesa yang menyatakan bahwa penduduk kita didominasi oleh wanita, maka data tersebut adalah justru sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, pertanyaannya adalah apakah Indonesia bisa menjadi negara besar, negara maju? Tentu jawabannya bisa. Ada beberapa indikator dari segi ekonomi yang bisa kita lihat seberapa maju negara tersebut di dalam perekonomiannya. Salah satunya adalah dengan melihat indikator pertumbuhan ekonominya. Beberapa tahun yang lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 7-6%. Lalu kemudian beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan. Seperti kita tahu bahwa sekarang ini adalah seluruh dunia, hampir seluruhnya mengalami kontraksi pertumbuhan ekonominya. Saudara-saudara sekalian, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020 ini, kuartal kedua, BPS mencatat kita mengalami kontraksi sebesar 5,3%. Jadi artinya itu pertumbuhan ekonomi kita minus. Ini faktor utama yang mengenerate turunnya pertumbuhan ekonomi ini. Salah satunya kita tahu sekarang sedang ada pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh dunia. Teman-teman, kalau kita melihat dari pertumbuhan ekonomi, tentu kita juga harus bertanya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itu ada dua hal penting. Yang pertama adalah tanah dan sumber alam lainnya. Kemudian yang kedua adalah jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Kalau kita bicara tentang jumlah penduduk, Indonesia sudah cukup besar. Tapi kalau kita bicara tentang mutu, ini adalah suatu hal yang kita harus terus tingkatkan kualitas pendidikan di negara kita. Saudara-saudara sekalian, hal lain yang perlu kita ketahui adalah bahwa Angkatan Kerja Indonesia per Februari 2020 tercatat sebanyak 137 juta.
Sedangkan yang tercatat yang sudah bekerja sebanyak 131 juta. Jadi selisihnya itulah yang kita sebut pengangguran. Jadi di saat pandemi ini menambah beban rasio pengangguran kita semakin tinggi. Bahkan Bappenas memperkirakan di tahun 2020 ini tingkat pengangguran di Indonesia akan mencapai sekitar 9,2%. Ini lompatan jauh sekali kalau dibanding tahun 2019 yang mencapai tingkat pengangguran kita di kisaran 5,2%. Nah, itu kira-kira secara ringkas yang bisa saya sampaikan sebelum kita membahas tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Baik, kita akan coba lihat beberapa ringkasan konsep-konsep atau pemahaman dasar tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Kita mulai dengan definisi. Apa sih sebetulnya penduduk itu? Penduduk itu adalah merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati daripada pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, kualitas mereka perlu terus ditingkatkan dan pertumbuhan serta mobilitasnya harus dikendalikan. Jadi secara ringkas, kalau dikatakan siapakah itu penduduk? Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama 6 bulan atau lebih, dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Lalu apa yang disebut tenaga kerja? Tenaga kerja itu adalah setiap orang, laki-laki maupun perempuan, yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu apa yang disebut angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan bekerja atau punya pekerjaan tetap sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetap mencari pekerjaan. Atau mungkin secara sederhananya bisa disebut angkatan kerja ini adalah orang yang siap bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Oke, kita membahas tentang ketenaga kerjaan, itu relevansinya adalah dengan salah satunya pengangguran. Apa sih sebetulnya pengangguran itu? Pengangguran itu adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapat pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Tetapi seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sebagai contoh begini, apakah kakek kita, nenek kita yang di rumah itu disebut pengangguran? Tentu jawabannya tidak, karena mereka tidak tergolong dalam usia angkatan kerja atau usia produktif. Jadi kalau yang disebut usia produktif atau angkatan kerja itu berkisar 15 tahun sampai 65 tahun ya. Kalau kakek kita, nenek kita itu kan berarti usianya sudah bahkan mungkin di atas 70 tahun ya. Jadi jangan Anda marahin karena kakek kok pengangguran, nenek kok pengangguran ya. Berarti Anda yang keliru. Kenapa sih Pak kok bisa terjadi pengangguran? Nah, sebab-sebab terjadinya pengangguran itu
dikarenakan beberapa faktor. Ya. Kalau secara makroekonomi, kekurangan pengeluaran agregat. Artinya apa? Pengeluaran agregat itu adalah modal yang dibutuhkan untuk mengenerate pekerjaan sehingga bisa mengakomodir tenaga kerja, itu yang masih kurang, ya. Kemudian faktor lain adalah menganggur karena ingin mencari kerja lebih baik. Itu sifat manusia biasa begitu, ya. Kalau gajinya kecil, mau cari yang gajinya lebih besar. Begitu terus, jadi nggak ada puasnya. Pengusaha menggunakan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Nah, ini persoalan yang sangat berat bagi perusahaan apabila sekarang ini kalau kita lihat hampir seluruhnya perusahaan melakukan restructuring di bidang teknologi, sehingga dampaknya bagi pekerja yang tidak memiliki keterampilan dia akan tergerus, ya. Contoh lain mungkin kita biasanya kalau masuk jalan tol itu biasanya, ya, dulu ya, itu kita harus bayar uang cash dulu. Tapi sekarang kita tidak dilayani oleh manusia, kita cukup dengan automatic cardnya itu kita tempelkan. Nah, itu persoalan lain yang mengakibatkan contoh-contoh akibat dari penggunaan teknologi tadi. Kemudian ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri. Nah, ini juga sering menjadi persoalan karena apa? Faktanya di dunia kerja itu banyak sekali orang-orang yang tidak sesuai dengan bidangnya. Kalau kita sering dengar itu seharusnya right man on the right place, ya. Jadi orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu harus ditempatkan sesuai dengan bidangnya. Sekarang kita akan melihat apa sih akibat dari pengangguran itu, Pak? Ya, banyak. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Kemudian pengangguran menimbulkan masalah sosial ekonomi. Kemudian dapat mengurangi tingkat konsumsi secara agregat. Kemudian mengurangi tingkat kesehatan masyarakat. Tingkat pengangguran yang buruk akan menimbulkan kekacauan politik dan prospek pembangunan ekonomi jangka panjang. Nah, jadi sudah barang tentu kalau tidak ada pemasukan, pendapatan, kita nggak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Jangankan kegiatan ekonomi yang sifatnya untuk rutin, ya. Untuk sekarang ini kita lihat banyak sekali karena akibat COVID-19 ini banyak karyawan yang dirumahkan dan bahkan di PHK. Semoga cepat berakhir COVID ini dan kita juga segera bisa memulai aktivitas normal lagi. Saudara-saudara sekalian, kalau secara ringkas komposisi penduduk dan tenaga kerja itu bisa kita lihat di bagian ini, ya. Jadi di sini ada pembagian skema angkatan kerja, ya. Lalu hal yang lain, bagaimana cara menghitung jumlah penduduk yang ditanggung oleh setiap penduduk usia kerja? Itu dirumuskan dalam formula penduduk usia 0 sampai 14 ditambah penduduk usia di atas 65 tahun dibagi jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Dalam membahas aspek ketenaga kerjaan, umumnya para peneliti tertarik untuk mengamati tingkat partisipasi angkatan kerja.
pengelompokan tenaga kerja menurut lapangan, jenis dan status pekerjaan serta masalah pengangguran. Nah, ini yang disebut dengan dependency ratio. Kemudian ada istilah lain yang kita sebut tingkat partisipasi angkatan kerja atau disingkat TPAK. Apa itu? Adalah untuk memperoleh gambaran tentang persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Tapi kadang-kadang faktanya berbeda ya. Kadang-kadang kita sering dengar akibat sulitnya memperoleh pekerjaan, sudahlah nggak apa-apa, yang penting asal kerja dan halal gitu ya. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja adalah rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Rumusnya, jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Itu kalau kita mencari atau menghitung tingkat partisipasi angkatan kerja. Saya pikir seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam uraian kuliah pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.